Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sekarang mari kita baca sebuah bacaan. Bacaan ini menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan nafas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayur,
buah-buahan dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya tadi, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut. Anak-anak sahabat SD, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, maka dapat kita ketahui beberapa cara memelihara organ pernapasan, yaitu sebagai berikut. 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. 4. Segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 6. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Demikian pembelajaran dari tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.